Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim. Allahumma iftah lana qulubana kama fatahta futuhal 'arifin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa atimul hajja wal 'umrata lillah. Wa qala fil hadis al-'umratu ila 'umratin kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ingkang kaula hormati sesepuh dan pengasuh pondok pesantren PPTQ Akanda Kiai Haji Ahmad Syairoji Bilal, yang saya hormati kepada seluruh keluarga besar Bani Bilal, yang saya hormati, yang saya banggakan kepada seluruh pengurus KBIH Raudhatul Muta'allimin yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melayani dan berkhidmah kepada para calon tamu-tamu Allah, dan yang kami muliakan kepada seluruh Duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah yang dalam hari ini semua bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi, belajar manasik, tata cara melakukan ibadah haji dan umrah. Sebelum saya menyampaikan materi umrah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan Azim, dan kebetulan saya ini merupakan adik bungsu dari Pak Kiai Haji Syairoji Bilal. Jadi kulaki buncing Pak. Ya, walaupun wong buncing ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan materi untuk bekal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah haji. Dan salah satu daripada haji itu adanya wajib umroh. Wajib umroh di dalam melaksanakan haji. Tidak ada haji kalau di dalamnya tidak dilaksanakan umroh. Umroh yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian ini adalah umroh wajib yang mengikuti di dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka dari itu, mangga disimak secara seksama untuk materi ibadah umroh ini. Untuk lebih menyemangati, kita talbiyah lagi ya, supaya semangat Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah haji nanti terus bergelora. Nggih Bu, Pak. Al-hujjaj wal-ummar wufdullah. Orang yang berhaji dan orang yang berumroh itu adalah wufdullah, tamu yang diundang oleh Allah. Maka selayaknya seorang tamu ketika diundang oleh Allah, maka semangat yang ada dalam diri kita itu selalu bergelora. Ketika Allah mengundang dengan ya ayyuhal hujjaz, maka kita menjawab dengan labbaik Allahumma labbaik. Maka ketika kita diundang oleh Allah dengan undangan menjadi tamu-tamunya, maka kita jawab dengan semangat. Bapak Ibu ketika diundang oleh orang tuanya, diundang-undang kemudian menjawabnya pelan, kira-kira Bapak Ibu sekalian, bapaknya, orang tuanya Ibu marah tidak? Marah. Anak kok diundang sama orang tuanya bukannya cepat menyahut dan datang, malah enak-enakan dan tidak menjawab. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian diundang oleh Allah, maka undangan itu mari kita sambut dengan semangat. Mari kita talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik wal mulk la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik 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 la syarika lak labbaik innal wal mulk la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kenapa talbiyah ini harus diulang-ulang? Jangan sampai ada jamaah haji di tahun-tahun yang silam begitu mau berangkat karena dulunya tidak dibiasakan untuk mentalbiyah, akhirnya apa? Lebek, Allahumma lebek. Ya Allah, masa talbiyah lebek? Masa talbiyah lebek, lebek Allahumma lebek, labbaik Allahumma labbaik. Nah, kalau sudah mumarosa, terbiasa bertalbiyah, nanti akan kalimatnya menjadi fasih dan benar. Gitu. Ya, mulanya malu dong, masa KBIH Rodatul Muta'allimin talbiyah saja nggak ngerti, apalagi syarat rukun wajib di dalam ibadah haji dan umrahnya. Baik, kita langsung saja karena waktunya sudah jam 10:30. Kita punya waktu 1 jam. Babul umrah. Bab umrah. Saya tanya di antara Bapak Ibu sekalian, saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian ini sudah ada yang berhaji lebih dari 1 kali, ada yang sudah umroh lebih berkali-kali. Sekarang saya tanya, ma huwal umrah? Apa yang disebut dengan umrah? Haji kecil. Kata Bu Haji Mahya namanya hajjatul asghar. Haji, emangnya haji kecil itu ada haji besar, ada haji kecil, ada haji bungsu? Al-umratu hajjul asghar. Benar, umrah itu adalah merupakan hajjul asghar, haji ke. Namun di dalam umrah itu juga ada istilah yang lain. Apa itu kira-kira? Ada yang paham? Ada yang pernah baca? Bu, sampean mau berangkat umroh pernah baca buku enggak? Mau berangkat haji pernah baca-baca buku enggak? Apa aja? Apa jari gebrage bae? Apa jari gebrage bae ya? Aduh, sayang Bu, Pak, orang haji itu sekali. Pelajari baik-baik. Apa itu haji, apa itu umrah, apa itu arkanuha, wa ma asyratuha, wa ma aujabuha, wa ma muharramatuha. Pelajari benar apa itu rukunnya, apa itu wajibnya, apa itu larangannya, sehingga apa? Haji kita yang sekali ini benar-benar muwafaqatan ala syariah, benar-benar sesuai dengan syariah. Maka haji gebrage bae ya kepengen. Ayo kita belajar bareng-bareng di Yayasan
Kabaiha Raudatul Muta'allimin ini, sehingga nilai haji kita ini sesuai muwafaqatan ala syariatil Islam, sesuai dengan syariat Islam dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-umratu lughatan, umrah secara lughah, secara bahasa, huwa al-qasdu. Al-qasdu, umrah secara bahasa adalah al-qasdu. Ma huwa al-qasdu? Al-qasdu adalah kesengajaan di dalam hati untuk berziarah di Haramain, untuk berziarah di tanah suci. Itu yang disebut dengan umrah secara bahasa. Paham nggak? Apa itu umrah? Menyengaja untuk ziarah ke Baitul. Sudah ada kesengajaan di dalam hati kita untuk berziarah ke Baitullah? Sudah ada atau belum? Sudah niat belum di dalam hati? Sudah. Berarti umrah secara lughawi sudah didapat oleh Bapak Ibu sekalian. Namun secara istilahi, al-umrah indal istilah huwa al-qasdu ziyarah bi'ada'il niyati minal miqat summa tawafu was-sa'i wat-tahallul. Umrah secara istilah adalah ziarah ke Baitullah dengan diawali niat dari miqat, kemudian melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, dan ditutup dengan tahallul. Itu yang disebut dengan umrah. Paham apa dereng? Insyaallah. Menawi saya sudah menjelaskan, saya tanya, kira-kira bisa mengulang enggak? Insyaallah barle. Ya, umur wis di atas 50 60 ku ya apa ya, memori ku kadang inget kadang enggak. Ya udahlah, enggak apa-apa, yang penting gugur thalabul ilminya, ya enggak? Kita sudah thalabul ilmi kan, sudah berusaha, adapun setelah itu lupa yang al-insanu makhalul khata' wan nisan, manusia ku jepak dalil yang kita majelis belajar tapi yo kelalen mani. Gugur napa mboten syariatnya? Sampun gugur karena wis talabul ilmi. Ya aja tangguh kesempatan. Ya. Saya mau udah manasik je, tapi udah dijelaskan begitu panjang lebar karena kepanjangan je. Jadi nggak ada yang paham. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah talabul ilmi. Al-umratu 'indal istilahi huwa al-ihramu minal miqat summa at-tawafu was-sa'i wat-tahallul. Umrah secara istilahi adalah al-ihramu minal miqat summa at-tawaf was-sa'i wat-tahallul. Umrah secara istilahi adalah niat dari miqat untuk melaksanakan ihram, kemudian melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, dan melaksanakan tahallul. Gampang apa enggak? Ada 4 tahapan. Niat ihram, tawaf, sa'i, ditutup dengan diingat-ingat. Bawa catatan enggak? Bukan? Kira-kira daya ingatnya masih kuat apa badan? Kuat ya? Wes, lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam umroh itu mempunyai syarat. Al-umratu 'indahu asyratun. Umroh itu mempunyai syarat-syarat, kemudian mempunyai rukun, mempunyai wajib, dan mempunyai muharramat, larangan. Yang pertama, syarat-syarat orang melaksanakan ibadah umroh adalah Islam. Sampun Islam sedanten? Sudah Islam sejak lahir ya. Kemudian yang kedua, harus baligh wis over. Ya. Ana sing wis 20 tahun, 70 tahun,
anak sing 80 tahun. Barang balik niku batas perempuan adalah ketika keluar haid, batas laki-laki ketika umur 15 tahun atau mimpi keluar mani. Itu namanya batas balik. Sementara kita semua sudah menjelang kepala 5, kepala 6, kepala 7 dan kepala 8. Jadi sudah over, sudah lebih banyak balirnya. Kemudian yang kedua, aqilun, orangnya berakal sehat, tidak pernah punya penyakit gila, tidak pernah punya penyakit epilepsi. Ada yang punya penyakit ayan, epilepsi? Nggak ada ya, sehat semua? Awas, ini termasuk istita'ah. Kalau pas dicek sama dokter tiba-tiba kambuh penyakit epilepsinya, udah tidak masuk istita'ah. Ya. Ketika diperiksa oleh dokter, kemudian jawabannya ngelantur, maka dicurigai punya penyakit jiwa. Sehat semua? Insya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan Bapak Ibu semua diberikan kelulusan di dalam cek istita'ah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hur. Al-hurrun itu adalah merdeka. Zaman modern seperti ini yang namanya perbudakan sudah tidak ada lagi. Hanya dulu pada zaman jahiliyah ada yang namanya perbudakan. Sekarang sudah dihapus oleh Islam dan menjadikan manusia sebagai manusia yang mulia, benar-benar mempunyai hak sebagai manusia yang tidak diperbudak oleh orang lain. Kemudian yang 5 adalah istita'ah. Inilah istita'ah yang menjadi PR besar bagi calon jamaah haji yang pada tahun ini diberlakukan oleh pemerintah. Takdikduk bu, ongkosnya wis ana. Gini apa betul? Sampai ongkosnya wonten apa betul? Wonten ya, siap bayarnya larang? Siap, masya Allah. Kuarane istita'ah. Al istita'atu min haisul amwal, min haisul ujrah. Istita'ah di dalam ongkosnya sudah siap. Kemudian istita'ah min haisu sihhatil abdan. Istita'ah dalam segi kesehatan. Kita ini sehat atau tidak? Sehat, alhamdulillah. Maka kita sudah masuk ke ranah syarat yang ke-5, yaitu istita'ah. Terakhir adalah istita'ah min haisus sabil, istita'ah di dalam perjalanannya. Orang zaman abad modern ini, kita sudah tidak ada lagi hambatan di dalam perjalanan. Dulu sebelum ada pesawat, mungkin istita'ah di dalam sabil, di dalam perjalanan ini perlu dipertanyakan. Karena orang mau berangkat haji naik kuda, naik kapal laut, naik jalan kaki dan lain sebagainya. Maka pada saat itu istita'ah di dalam sabil, dalam perjalanan ini dipertanyakan. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian naik pesawat lewat Kertajati, begitu tidur bangun sudah sampai di Jeddah. Mungkin apa betul? Bu, kalau sampean pengen melaksanakan pengen merasakan mimpi panjang, naik dari Indonesia bangun di Jeddah bisa. Karena kita begitu mau berangkat banyak tamu, nggak tidur semalaman, besoknya terbang, tidur 9 jam, begitu bangun sudah sampai di Jeddah. Ya Allah, sudah sedemikian hebatnya teknologi abad modern ini. Baik, itulah 5 syarat orang yang hendak melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama harus Islam, yang kedua harus baligh, yang ketiga aqil, yang keempat merdeka, yang kelima sudah paham semua? Sudah bisa diingat? Oke, terakhir akan ada tebak berhadiah. Kalau saya tanya kemudian jawabannya pas, akan ada hadiah dari panitia. Siap? Ya. Kalau nggak bisa jawab, ibu yang kasih hadiah ke saya. Lanjut.
rukun umrah. Wal umratu indaha arkanun, di dalam umrah itu mempunyai rukun-rukun. Al awal huwa al ikhramu minal miqat. Yang pertama adalah ikhram dari miqat. Suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu perbuatan yang apabila ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Umrohnya tidak sah. Kalau Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan umroh kemudian niatnya tidak dilaksanakan, maka kira-kira umrohnya sah atau tidak? Kalau Bapak Ibu sekalian ingin melaksanakan umroh kemudian tidak melaksanakan tawaf, umrohnya sah atau tidak? Kalau Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan umroh kemudian sa'inya ditinggal, sah atau tidak? Kalau Bapak Ibu sekalian setelah niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tapi tidak tahallul, umrohnya sah atau tidak? Itulah yang disebut rukun. Jadi rukun-rukun itu adalah sesuatu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka rangkaian ibadahnya dianggap tidak sah. Paham apa boten? Boten apa paham? Paham ya? Ingat-ingat, rukun adalah sebuah perbuatan yang apabila tidak dikerjakan maka umrohnya tidak sah. Kalau tidak sah ya batal. Harus diulangi lagi, pergi lagi dari miqat untuk melaksanakan niat ikhram. Lanjut. Yang pertama, niat ikhram dari miqat. Miqat itu banyak Pak, nanti dijelaskan di berbagai bab. Ada bab haji, bab umroh dan lain sebagainya. Yang diantaranya Bapak Ibu sekalian datang dari negara Indonesia. Kalau Indonesia itu persis seperti orang yang datang dari negara Yaman. Maka ketika sampai Bapak Ibu sekalian menjelang landing di Jeddah, ada kurang lebih waktu landing 1/4 jam lagi. Itu biasanya awak kabin mengumumkan kepada Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah, saatnya sekarang kita melaksanakan ikhram, melaksanakan niat ikhram dari atas kota Yulamlam atau dari atas miqat Yulamlam. Maka Bapak Ibu sekalian, walaupun di atas pesawat harus memakai kain ikhram dan harus niat ikhram. Tapi itu inda qaulil awal, menurut qaul ulama yang memegang teguh bahwa miqat kita itu harus dari Yulamlam. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa Mataru Jeddah atau Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah itu adalah merupakan bagian dari miqat, karena susahnya kita untuk turun di Yulamlam. Ya kita cari ya endal jumhurul ulama'il Jadi kita mengikuti ulama baru saja. Karena apa? Karena susahnya kita untuk turun di Yulamlam. Baik. Nanti diatur oleh ketua rombongan itu masalah keputusan miqat. Yang jelas rukun umroh yang pertama adalah ikhram dari miqat. Kemudian yang kedua adalah tawaf, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian melaksanakan sa'i dan melaksanakan tahallul. Nanti saya jelaskan cara rinci di belakang. Apa itu tawaf, apa itu ikhram, apa itu tawaf, apa itu sa'i, dan apa itu tahallul. Lanjut. Kemudian wajib umroh. Kalau niat itu merupakan dari wajib apa rukun? Rukun. Sekarang wajib umroh adalah memakai ihram dari miqat, memakai ihram dari miqat. Apabila orang yang tidak sempat memakai kain ihram dari miqat, maka dia meninggalkan wajib. Tetapi kalau meninggalkan wajib, umrohnya tetap sah, tapi dia harus membayar denda. Bedanya
Artinya meninggalkan wajib dengan meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun terancam batal, kalau meninggalkan wajib tetap sah tapi bayar denda. Paham apa boten? Paham ya? Pahamnya ku rada susah mantap. Paham apa boten? Hah? Kayak-kayaknya ku mantuknya kurang mantep. Paham? Pak. Mantuknya ki kayak masih ada keraguan. Arep diarani paham yang kayak radam bulet. Jadi kalau wajib, moga. Kalau wajib, maka rangkaian ibadahnya masih dianggap sah. Kalau meninggalkan rukun, maka mutlak rangkaian ibadahnya sudah batal. Itulah perbedaan meninggalkan wajib dengan meninggalkan rukun. Lanjut. Kemudian ihram memakai baju ihram dari mikot. Mikot itu banyak, Pak. Saya jelaskan salah satunya. Kalau Bapak Ibu sekalian langsung landing dari Jeddah, maka mikotnya dari Yulamlam. Kalau Bapak Ibu sekalian datang dari Madinah, maka mikotnya Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Kalau Bapak dari Taif, maka mikotnya Qarnul Manazil. Kalau Bapak datang dari Hijaz, maka mikotnya adalah Dzul Muharram. Kalau Bapak jadi penduduk Mekah, maka mikotnya Masjid Aisyah, Tan'im. Kalau Bapak datang dari Madinah tidak sempat dari Bir Ali, maka bisa ambil mikot yang kedua di Hudaybiyah. Duh, pusing temennya. Harap mangkat haji mikiri mikot sampai orang bisa turu. Kan kaji mau ke babe apa baik kan aja. Ana mikot mengkonon, mikot siapa? Mikot ngertos napa mboten? Mboten. Mikot niku Pak satu perbatasan di mana orang yang akan melaksanakan ibadah umroh harus berhenti di situ untuk melaksanakan niat apa? Niat ihram. Ihram apa? Ihram umroh. Jadi seluruh jamaah haji yang ada di dunia yang ingin melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, maka dia harus berhenti di situ untuk melaksanakan niat ihram. Yuk, ya wis, walaupun orang kelingan gak sih penting wis disebutaken ya. Ingat apa beliau sepujare kono. Sing pertama yaiku Yulamlam. Yulamlam itu mikotnya ahli Indonesia, ahlul Yaman. Mikotnya orang Indonesia dan orang Yaman. Jadi Bapak Ibu sekalian datang dari Indonesia, maka mikotnya dari Yulamlam. Kalau nggak sempat dari Yulamlam, ya dari Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah. Engkono bapak-bapak ganti nganggo kain baka anak santri sing berpendapat memakai kaul qadim, memakai pendapat ulama yang dulu harus niat dari Yulamlam, maka dia dari Bandara Kertajati sudah memakai kain ihram. Biasanya diakali, kok gak aja celana dalamnya dicopotin kanak, soalnya jelamun dicopot gini amanda gandal-gandul. Ya orang laki-laki kan Bu sudah nggak pakai apa-apa, sudah nggak pakai pakaian berjahit, termasuk baju, celana, kolor dilepas. Jadi nunggang pesawatku wisuda, nganggo kain ihram saja. Nah, nanti di akhir aja Pak tanyanya, nanti nggak selesai. Dikumpulin aja pertanyaannya Pak ya. Baik, lanjut. Kemudian memakai cara niat dari ihram, mungkin begitu kita landing di Jeddah, bapak-bapak semuanya diganti pakaiannya dengan memakai kain ihram. Yang dua helai kain itu, yang kain pertama disarungkan. Tapi Bapak Ibu sekalian hati-hati dalam tata cara memakai kain ihram.
bisa-bisa belahannya itu ada persis ning arepe bocah. Maka belahannya di depan, maka ibu-ibu yang rame. Ikuti anak apa saja, anak ulah. Nah, kalau kita memakai tata cara kain ihramnya dengan benar, maka insya Allah hal-hal yang seperti itu kita bisa hindari. Ya Pak? Hati-hati Pak. Nanti akan ada tim yang akan mengajari Bapak Ibu sekalian tata cara memakai kain ihram. Kemudian yang kedua, tata cara memakai kain ihram adalah yang kedua dikerudungkan. Dikerodongkan. Ketika mau tawaf harus diselendangkan. Namanya ittiba. Jadi kain ihramnya ditaruh di bawah kelek, bahu sebelah kanannya terbuka. Itu namanya ittiba. Mau dipraktekkan saya aja ya. Ada yang bawa kain ihram? Enggak ada. Coba. Nanti saya pakaikan satu saja, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak aja yang ngeliatin, atau ibu-ibu boleh ngeliatin karena takut bapaknya lupa tata caranya. Kalau bapaknya lupa, ibunya ingat kan mending dibantu sama ibunya. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memakai kain ihram, maka Bapak Ibu sekalian disunnahkan untuk melaksanakan salat. Melaksanakan salat namanya salat sunnah ihram. Salat sunnah ihram. Sebelum niat kita disunnahkan melaksanakan salat sunnah ihram. Usalli sunnatal ihrami rak'atayn mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Ya, gelis bae. Oh, dibaca kabeh mana orang pakai peragat. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas bisa ya kulhu Pak. Sebabnya apa? Ya kulku sedulure. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, melaksanakan salat sunnah. Kok je tekang kana ditakoni salat sunnah apa je kana kita kok kelingan. Bahaya. Nih, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian tata cara memakai kain ihram. Bapak Ibu sekalian, ketika memakai kain ihram, pakaiannya sudah dilepas semua, ya. Bapak-bapak aja, ibu-ibu nggak usah itu lepas-lepasan. Bapak-bapak aja dilepas pakaiannya, kemudian kita tata cara pertama adalah kita luruskan seperti ini. Kemudian setelah itu Haji Besi ngomong kita lurus begini, kemudian ditarik seperempat. Nah, begini ya. Kemudian ini telunjuknya ini lurus ke depan untuk menggepit di sini. Tuh, ya. Begini. Terus ini bagian depan dimasukkan ke sini. Masuk ke sini, kemudian dilipat begini. Iya. Kurang gede. 1, 2, 3. Oh. Wes, ini anak buntut teh. Nganggo ibu bokatan gepekan. Aja sampai gepekan buntut Arab. Bahaya. Buntut kiri. Kalau pakai pegang bisa. Nah, meteng tangki Bu, Pak, aman. Hah? Oh, Bu, aman. Aman ya, Pak? Aman. Tapi kalau belahan di sininya ada di depan, ya bahaya. Ini ditarik gak apa-apa Bu, semakin ditarik semakin kuat ini. Tapi aja nemen-nemen ibu percobaan tarik ning ngarepe Ka'bah sekenceng-kencengnya ya. Bapak, labbaik Allahumma labbaik, ihrame wis ditarik ning ibu ning guri. Priwe niku nene. Nah, tata cara memakai kain ihram. Ngertos napa mboten mokah? Lah ini yang kecil. Pak Haji praktek
saya yang ngomong, Pak Haji yang praktek. Oke. Jadi nanti ada 2 helai. Ini khusus buat bapak-bapak saja. Ujung. Nah, kita luruskan ujung ketemu ujung, kemudian tunjuknya. Menunjukkan ini perkasa laki-laki. Pertama begini dulu. Ya, boleh. Terus begini. Ya. Satunya dilepas. Lepas. Ya, yang satunya lepas. Ini disinikan. Ya. Baru tangan ini mencari yang dilepas tadi nih. Ya, orang ketemu-temu. Oke. Tarik. Jadi bahkan dadak golek ini orang ketemu-temu mau enggak? Tarik kakinya untuk yang di belakang. Untuk mengunci, fungsinya biar mengunci. Jadi begini Pak, lurus ya, tarik seperempat, ini digepit begini. Kalau yang biasa pakai sarung, insya Allah mudah. Masukkan ke sini. Otomatis ini kan bunyinya udah keluar. Tinggal ini dimasukkan ke sini. Tuh. Digulung 1, 2, 3. Ini kalau kurang kuat dikasih sabuk supaya kuat ya. Ini ibu-ibu kalau pengen nggak ketinggalan sama bapak tuh tarik ini aja butut samping. Ya. Jangan butut yang di depan. Ini walaupun ditarik sama ibu, kuat ini Pak. Kuat. Kalau memakainya benar sesuai syariat. Baik. Insya Allah nanti ketika pelaksanaan praktek bapaknya akan diajari satu persatu. Wis torikoe tata carane enake sing endi? Apa ndadak goleti, apa ndadak nongolaken dhewe? Bakal Pak Haji senengnya gegerayang dan ini dadak goleti. Ya. Yang keduanya, ketika sudah memakai bawahan seperti ini secara benar, maka yang kedua, ketika kita dalam keadaan tawaf, memakainya itu diittibakan, diselendangkan. Tata cara selendangnya seperti itu. Kodong ya Pak? Hah? Yang pertama, kalau kita sebelum melaksanakan tawaf, maka kita harus dikerodok rapi seperti ini. Simpel saja begini tuh. Ya. Oh iya. Simpel seperti ini ya. Ya. Tapi kalau mau tawaf, maka ini harus dibawa ke tiak. Namanya ittiba. Begini. Tuh. Ketika tawaf saja, di luar tawaf mau sholat mau apa ditutup kembali. Begini. Ini keleknya keluar. Maka bagi bapak-bapak yang punya kelemahan bau ketek, tolong diolesi agar keteknya tidak bau kemana-mana. Kira-kira kalau tawaf terus ketek kita bau di sebelahnya, ngerasa kerisian, nyaman nggak tawafnya? Nyakiti orang atau tidak? Nyakiti dia mau keleknya mampu bawang. Lagi tawaf mikirnya orang mikir Gusti Allah, mikir kelek. Keten ya. Kalau dalam keadaan tawaf begini tata caranya ya. Tapi kalau dalam keadaan sa'i, keadaan sholat dan lain sebagainya, kita menutup rapat. Menutup rapat dikerudungkan seperti ini. Oh, ya, paham? Nggih, pun paham. Lanjut ya. Bu siapa dicopot ya? Baik, kita lanjut. Setelah kita memakai kain ihram, maka amalan yang pertama ketika dalam keadaan di miqat adalah melaksanakan salat sunnah. Kalau miqatnya kita di dalam masjid, misalkan di Masjid Aisyah, di Masjid Bir Ali, di Masjid Hudaybiyah, di Masjid Ji'rana, maka kita melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul sebelum melaksanakan salat sunnah ihram.
setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, maka baru kita akan dibimbing oleh pembimbing untuk melaksanakan niat ihram. Maka kita akan sama-sama melaksanakan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu niat Kalau niat umrah satu lagi bisa. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ada nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baka jare wong Indramayunya bisa Arab je kita kok. Ya jawab bae niat isun nglakoni ibadah umrah beserta ihrame karena Allah. Gampang napa boten? Aja diangel-angel. Kone mantekan haji de bisida nang pusing mikiri. Mikiri syarat rukun je durung dongane. Barang dongane dawa-dawa kana bo. Mau ka lagi sing dingin ka ana wong kentokan dong aja kana ya. Lanjut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini lanjut aja. Pada saat kita sudah melaksanakan niat ihram untuk melaksanakan umrah, maka kita disunnahkan untuk selalu mudawamatut talbiyah, melanggengkan untuk membaca talbiyah di sepanjang jalan dari Jeddah menuju Masjidil Haram, menuju ke hotel tempat kita tinggal nanti. Kita disunnahkan untuk membaca talbiyah. Maukah baka orang Arab talbiyah iku lurus bae, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Barang jare wong bermain ora bisa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Masa labbaik wong Arab mangkat haji je labbaik Allahumma labbaik. Toliku Pak, baka talbiyah ku sing keras, menunjukkan semangat kita dipanggil oleh Allah. Kira-kira baka sampean baka talbiyah lememe baik Gusti Allah seneng napa mboten? Di wongku ora syukuran temen sampean wis diundang ning kita arep dadi tamune kita. Begitu talbiyahan ngelememe bae, beli semangat-semangat aja. Mulane bakal talbiyahku langsung semangatku karena pada karo menyerukan panggilan Allah. Baik, di sepanjang jalan kita menuju ke Masjidil Haram, menuju ke hotel tempat kita tinggal, nanti di situ Bapak Ibu sekalian, begitu sampai di hotel akan dibagikan kamar masing-masing, kemudian kopernya sudah masuk, baru ketua rombongan akan mengumpulkan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan tawaf. Sepanjang jalan Bapak Ibu mudawama untuk membaca talbiyah. Talbiyahnya capek, zikir, tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Ya, aja mangkat haji ya mingkem bae. Kone balike diarani haji mingkem. Labbaik Allahumma labbaik. Maka wong Dermayu memang senengnya di lagu-lagu jadi ya supaya enak kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kali gane Bu, bakal wong maca talbiyah aku pikirannya mana-mana. Kelingan utang, ya Allah, kelingan anak sing ditinggalaken. Bakal wong kuningan mah kelingan ayam suruh durung diumpani. Ya Allah, arep mangkat haji pengen mundun sing pesawat ditakoni pramugari, kenapa njaluk mundun? Ayam je durung diumpani. Lah, bakal Dermayu aja sampe kaya ngono ya.
memperbanyak talbiyah, karena talbiyah itu akan menghanyutkan hati kita terhadap dosa-dosa yang begitu banyak, terhadap kemaksiatan yang sudah pernah kita lakukan. Kita hanyut di dalamnya, kemudian tidak terasa air mata merembes dari kelopak mata kita, sedih memikirkan keadaan kita masing-masing. Maka kita ingat kepada Allah. Disitulah titik kedekatan kita dengan Allah. Bu, sampean kapal bebelan ingat Gusti Allah apa ingat utang? Ingat Gusti? Nah, itu namanya taubatan nasuha. Nggih? Ya, tapi kapal bebelan ketuan karo Gusti Allah karena ingat utang, kudu duduarane taubatan nasuha kono. Taubat karena utang. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah melaksanakan niat, maka kita harus menjauhi muharramatul muharramatul larangan. Kita ini disebut muhrim. Kalau kita sudah niat melafadzkan ihram, kita ini disebut muhrim. Muhrim itu orang yang sedang mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Beda loh Pak, mahram dengan muhrim. Kalau mahram itu orang yang sedarah daging dengan kita, orang yang satu nasab dengan kita disebut dengan mahram. Barang nih di Indonesia mah kewalik-walik. Pun jadi muhrime kita. Maksudnya mah dudu mahrome kita, bukan darah daging saya. Kalau darah daging kita disebut dengan mahram. Kalau kita sedang ihram disebut muhrim. Kalau orang yang sedang muhrim, maka kita harus menjauhi larangan. Bagi laki-laki, larangannya tidak boleh memakai pakaian berjahit, aja nganggo klambi, aja nganggo kaos dalam, aja nganggo celana, aja nganggo kolor, karena sedang dilarang. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakai tutup kepala. Orang nganggo kopiah, orang nganggo topi, orang nganggo cotong dibuka. Yang ketiga, tidak boleh memakai penutup kaki seperti sepatu boot, kaos kaki dan lain sebagainya. Jadi mata kakinya harus dibiarkan terbuka. 3 larangan bagi laki-laki, 2 larangan bagi perempuan. Kalau yang perempuan tidak boleh memakai cadar. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakai kaos tangan. Jadi tangan itu harus tertutup sampai pergelangan sini saja. Tidak boleh menutup ke sini, tidak boleh. Karena merupakan muharramatul Terus tidak boleh memakai cadar. Banyak anggapan bahwa memakai cadar ini merupakan kewajiban daripada menutup waktu. Baik, waktunya karena kita sudah kita agak persingkat saja. Larangan laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, tidak boleh memakai wewangian. Kalau sudah ihram, laki-laki perempuan tidak boleh memakai Larangan kedua, tidak boleh memotong rambut, memotong kuku. Larangan ketiga, tidak boleh berburu binatang. Larangan keempat, tidak boleh merusak pepohonan. Larangan kelima, tidak boleh mengadakan akad nikah. Larangan keenam, tidak boleh bercumbu rayu walaupun suami istri. Larangan ketujuh, tidak boleh rofas, fusuk, jidal. Faman hajja fala rofasa wala fusuk wala jidala fil haji. Sapa wonge mangkat ibadah haji aja pada tukar, aja pada ngomong blesak, aja pada musuhan. Mangkat haji karo kamar bae mencu bae. Mencu-mencuan orang ngobrol. Ibadahnya diterima nada buatan kira-kira. Masya Allah, ning kana kudu ikhlas. Wis larangannya paham apa buatan? Terus gawe paham gua padahal mah ditakoni masalah paham. Lanjut. Syarat-syarat orang melaksanakan tawaf. Syarat-syarat orang melaksanakan tawaf. Ayyakuna mutawaddian, kiam begini kudu gadai wudu. Kemudian mulai dari rukun hajar aswad, melambaikan tangan. Jadi ini rukun hajar aswad ini kan. Terus lah rukun hajar aswad.
niki rukun hajar aswad dilambai ning riki ning atine ko atisun ngelakoni tawafing pitung putaran karena Allah, terus lambaikan bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allah, lurus dengan garis hajar aswad. Ka'bah niku punya berapa sudut? 4 sudut. Yang pertama disebut dengan sudut hajar aswad, yang kedua disebut dengan sudut Iraki, yang ketiga disebut dengan sudut Syami, yang keempat disebut dengan rukun Yamani. Kalian mau ditakutkan sudut kedua Iraki, sudut ketiga Syami, rukun keempat Yamani. Rukun pertama Masya Allah cerdas-cerdas ya, padahal diterangkannya gelis tapi gelis nangkep, pinter-pinter. Yang pertama palingan gak ada tulisannya. Baru ya, baru cerdas lah. Yang pertama disebut dengan sudut hajar, sudut itu rukun hajar aswad. Yang kedua disebut rukun Iraki, yang ketiga disebut rukun Syami, yang keempat disebut rukun Yamani. Di masing-masing rukun itu mempunyai nama, dan yang pertama kita bertakbir di sudut hajar aswad. Di sini sudut hajar aswad di posisinya melambai tangan. Sunnahnya seperti ini Pak. Cuman kalau seperti ini kita ditabrak dari samping, kita jatuh tidak sempat bangun, bisa keinjak-injak. Jadi lebih baik begini saja. Tuh. Bahu sebelah kiri ini harus lurus dengan Ka'bah. Begitu setelah lurus dengan garis lampu hijau, kita baru takbir bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Melaku sing sikil tengan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Ya manane pada ora apal. Lamun diapalaken nyaman dah kayak ngapa pusingnya. Bisa-bisa hajine mikiri apalan baik. Barang sampean lebih utama ngapalaken donga apa lebih utama namuni wong niliki? Wong niliki ayu ditamuni baik. Waya apalan mah kelalen. Ya, cek ngapalaken baik. Yang wis tua kita ke. Selanjut maukah muter ya? Muter baca donga maukah? Sampai rukun Iraki, sampai lagi rukun yang rukun Syami. Begitu sampai rukun Iraki, rukun Yamani kita takbir sekali. Itu. Terus membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampailah di sudut hajar aswad, maka dihitung 1 kali, kemudian takbir lagi 3 kali. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Sampean aja milu-miluan kayak orang Arab. Orang Arab lah bismillahi Allahu akbar. Waduh, maning mencurat kabeh. Jadi sampean cukup ditempelaken ning lambe. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillah. Baka kisbai mah cukup ning rabine bae apa ya? Baka ning Ka'bah mah cukup ditempelaken bismillahi Allah, terus melampah. Subhanallah alhamdulillah. Ya ana sih bacaannya mah agal puteran gak. Jadi baka sampean pusing-pusing temen ya wis tasbih bae. Mau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lewat rukun
Iraki lewat rukun, Syami lewat rukun Yamani, bahkan ning rukun Yamani takbir maning sepisan. Kemudian baca sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal. Sampai di rukun hiji hajar aswad. Ya maklum ya, 7 kali selesai mundur di makam Ibrahim. Tuh ada kubah di tengah itu warna kuning, namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim ku duduk kuburannya Nabi Ibrahim, Pak. Telapak kakinya Nabi Ibrahim, makamu Ibrahim. Nah begini, di belakang makam Ibrahim kita berdoa, doa setelah tawaf. Doanya aja sampai kentokan. Doa mangan, doa mau masuk WC dibaca apa? Allahumma inni nas'aluka min al-khubuthi wal khaba'is. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Dongane ku kabeh donga arep mangan, donga anjing WC dibacakan ning ngarepe Ka'bah. Saking kentokan dongane. Donga kunut kedit ya. Ya aja ya Bu ya. Beli bisa donga bahasa Arab, donga bahasa Indonesia. Gusti Allah, kula niki mangkat ngene supaya kula niki diampura dosa-dosa nih. Kula niki maksiat sing waktu remaja sampai tua semene ora kehitungan Gusti. Kula njaluk di tangapu ora ana zat sing mangapura kecuali panjenengan. Niki Baitul Haram, rumah panjenengan, tempat ingkang suci. Sapa wonge donga sing niki pasti diijabani panjenengan. Kula nuntut ning panjenengan supaya ngapura dosa-dosane kula. Tujuannya mah Arab apa sih? Arab haji ku Pak? Sampean ku tujuannya apa Arab haji ku? Tujuannya apa kita mau haji? Melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kalau melaksanakan rukun Islam yang kelima, intinya melaksanakan ibadah. Kalau melaksanakan ibadah, kita apa tujuannya melaksanakan ibadah? Pertama adalah kafaratuz dzunub, ingin dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Yang kedua, saliman fid dunya wal akhirah, minta selamat di dunia dan akhirat. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia hidup di dunia ini diciptakan hanya untuk beribadah. Selain itu ya bonus saja. Sampean dititipi harta yang banyak ya bonus. Inti daripada pelaksanaan hidup di dunia adalah ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian, selesai. Kemudian di belakang makam Ibrahim melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat disebut dengan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah apa? Tawaf. Katakan karena dieling-eling. Mungkin kerja Arab apa maning ya jetas kinki. Setelah kinki doa dulu Pak. Doa setelah tawaf maukah? Sudah saya sebutkan Kak. Dongane aja usah bahasa Arab maning kakak ora apal. Doa bahasa Arabku rukun doaku apa Pak? Pertama baca sholawat. Kemudian pertama muji karo Gusti Allah. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kemudian yang kedua membaca salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah istighfar, minta ampunan kepada Allah. Yang keempat bebas. Yang keempat terserah kebutuhan masing-masing. Ya, kebutuhannya masing-masing apa disampaikan di depan Ka'bah. Selesai, baru kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawafi rak'ataini mustaqbilal ka'bati ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahkan kalau di sana selalu digantikan mustaqbilal kiblat dengan mustaqbilal Ka'bah. Awas diingat-ingat. Sholli fardhu zuhri mustaqbilal kiblati.
kiblatnya itu ya kita di sini. Tapi kalau Ka'bahnya sudah di depan mata ya mustaqbilal Ka'bah. Paham ya? Tapi semono gayungan biasa mustaqbilal kiblat ya di sana keseletot baik. Mustaqbilal Ka'bah mani mustaqbilal Ka'bah iku kiblate. Ai mustaqbilal kiblat mani kiblate iku Ka'bah ning ngarep. Mustaqbilal Ka'bah ya. Nah, biasalah maca surat mah wis aja ake-ake warnane. Kul ya barikul sebuah saudara dekat yang mudah diucapkan. Ana wong dermayu sing ora apal kuliah. Muter-muter. Ya apal kabeh ya Bu ya. Yang kedelengane bega santri kabeh bengene ngaji ya Bu ya. Bengene sekolah madrasah ya hafal insyaallah. Dilaksanakan setelah syarat-syarat sa'i tadi sudah selesai melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat, kemudian kita langsung doa lagi, doa setelah melaksanakan sholat sunnah. Ada di tuntunan manasiknya. Turun dibagi Pak ya? Ya wis ora apa-apa. Lamun wis dibagi ora digawa katekang loh. Setelah itu Bapak Ibu sekalian mundur ke belakang. Minum air zam-zam. Allahumma donga minum air zam-zam pada hafal deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diinung banyu zam-zame, hinung aja kabeh-kabeh, disisai seprapat, diusapaken ning ubun-ubun bari diraupaken. Sunah Kanjeng Nabi mengatakan Pak, aja mentang-mentang lagi kehausan dinung segelas-gelasnya kedik. Ya orang apa, mau minum 2 gelas, 3 gelas memang dianjurkan. Minum air zam-zam itu Masya Allah syifaan min kulli da'in. Jadi obat dari segala macam penyakit. Terus akeh ceritanya mukjizate wong minum air zam-zam. Ning Indonesia ku Pak, mlaku 10 meter ku dituntun ning putune. Begitu tekan tanah, minum air zam-zam. Wayat tawaf kula tawari Bu, ngangge kursi roda apa mboten? Boten je Ustaz, puje pajeb je ngadege. Iya Pak, tawaf pragat. Saine tak takoni mani. Bu, pengen ngangge kursi roda apa mboten? Boten poje. Parek je maderga. 7 putaran Bu. Pragat saine. Ning Indonesia mlaku 10 meter bega wis dirayang-rayang ning putune beli kuat maning dodok maning. Jare kula niku gadange priwen kini semua. Tekan kana Masya Allah. Sa'i wis pragat ya, sekian sa'i mlaku kabeh sampean gulati gunung Mar Sofa. Kula ngomong Sofa sampeannya belumah. Jalan ke Bukit Marwah sambil mengucapkan abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima faman tatawwa fi khairan fa inna Allah syakirun alim. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ketika naik Bukit Sofa, kemudian dilaksanakan setelah tawaf. Tidak boleh sa'i itu mendahului tawaf. Kemudian yang kedua, dimulai dari Bukit Sofa, terakhir selesai di Bukit Marwah. 1 putaran dari Bukit Sofa, kemudian jalan menuju ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah jalan lagi di Bukit Sofa, Marwah dihitung 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, terakhir Sofa Marwah 7. Dilakukan sebanyak 7 kali. Ora uli nganyang. Kita majen 6 bae.
memang syaratnya kudu pitu. Kemudian dilakukan di depan sa'i aja, sa'i ini kita majanin mall. Enak sa'i ning mall, makanan kiri wong dagangan ya. Rabbighfir warham wa'fu, sambil baca anu kan. Apa ning mall man deleng kanan kini wong dagangan ku semangat saine barang ning kono Malaka. Nih, dari Bukit Marwah kita naik dengan membaca abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh innas safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima faman tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Pada beli apa ya Bu? Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Manakala sampean turun dari Bukit Sofa, kemudian ada pilar hijau, neon warna hijau, lampu LED memanjang warna hijau, maka bagi laki-laki harus lari-lari kecil, ingkrik. Baka lari-lari kecil, beli ngerti bahasa Arabia, ingkrik, ingkrik gini Pak. Yang laki-laki harus benar-benar mengangkat kaki begini ya, ojo mungkin melu melaku gancang, baka wong wadon melakunya rada gancang ngimbangi yang laki-laki sambil membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Terus melafazkan itu sampai keluar dari lampu hijau, lampu pilar hijau. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu azzul akram. Alhamdulillah apal kabeh. Apal kena pada lancar ya. Bukan ngulangi mah. Jadi seturut lampu hijau itu mengucapkan doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Begitu selesai lewat pilar hijau, maka kita disunahkan memperbanyak innas safa wal marwata min syairillah wa man hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampailah di sini di Bukit Marwah. Kita jalan lagi ke Sofa, lambaikan ke Ka'bah satu kali bismillah, Allahu akbar. Lamun bisa maca donga ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sini ada pilar hijau, maka yang laki-laki lari. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul. Sampai di sini selesai. Kita baca innas safa wal marwata min syairillah sampai di atas Bukit Sofa. Ke Marwah satu lagi sudah 7 kali. Karena kalau dipraktekkan terus ya kitanya pegel. Praktek pimpi itu donga. Donga selesai sa'i. Setelah doa selesai sa'i, maka kita disunnahkan tahallul. Sudah tahallul selesai, jangan lupa tahallul itu wajib dilakukan. Kalau ada yang lupa tidak cukur,
maka dia masih terkena muharramatul ihram. Kalau melakukan pelanggaran, dia akan terkena dam. Jadi kudu cukur, Pak. Gawa gunting aja, beli gawa gunting. Kalau tidak bawa gunting, ada anak-anak kecil tuh, Pak, padahal bandel itu, sampean digunting sekali minta 10 real. Kalau nggak dikasih 10 real, ana mayar doh, khali anta haram. Cari kita mau beli itu orang pay 10 real kudu haram jelas. Bahkan kita diharam-haramakan di Masjidil Haram. Kira-kira pripun perasaannya? Insyaallah kita niat ibadah diharam-haramakan. Ya kudu ngupai 10 real akhirnya. Maka sampean kudu gawa gunting, ya. Hah? Titit. Oh, taruh ini koper. Mingkanan dadak tuku apa Bu? Mula beli di sana paling 5 real gunting. Ya. Sudah selesai rangkaian ibadah umroh, paham napa mboten? Bu, ditakoni semangat tak paham napa mboten? Kepaksa napa mboten? Kepaksa. Bismillah. Mangga, sekarang tanya jawab. Alhamdulillah, jadi telah disampaikan materi tentang umroh, bab umroh pertama. Maka Bapak Ibu semuanya, setelah panjang lebar disampaikan materi tentang umroh, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nanya, mungkin orang lain tidak mengalami ataupun apa pernah mengalami. Kalau waktu tawaf itu belum 7 kali, tapi sudah ada orang tuh pengen pipis gitu ya. Itu apa bata harus balik lagi ke satu lagi, apa melanjutkan? Keduanya saya pernah lihat ada keluarga yang membawa anak kecil untuk ikut umroh itu istilahnya. Nah itu belum balik kan istilahnya, apakah itu hanya jalan-jalan aja apa memang masuk umroh gitu Pak? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pendek aja Pak. Tadi ada dibilang bahwa baik, nama saya Zulkardi. Oke, yang pertanyaan masalah mikot tadi Pak. Tadi dikatakan bahwa mikot itu bisa dari bandara di Jeddah ya, King Abdul Aziz bandara gitu. Pertanyaan saya itu dalilnya bisa dari Jeddah itu di mana Pak? Atau memang itu udah keputusan bersama atau udah disahkan, resmikan bahwa mikot di Jeddah itu bisa dilaksanakan gitu Pak? Terima kasih. Satu lagi ya, kita batasi untuk 3 penanya dulu. Yang ibu-ibu mungkin ada? Bapak, betul, yang belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nanang Ubaidillah dari Gria Ayu, Pak. Yang saya pertanyakan, yang saya mau tanyakan, tadi apabila melaksanakan salah satu wajib rukun umroh tadi, di situ kan disebutkan salah satunya kan tahallul. Tapi tadi Pak Haji menyebutkan apabila terlupa untuk melaksanakan tahallul akan dikenakan dam. Nah, jadi rukun hajinya itu tahallulnya itu bagaimana? Apakah rukun hajinya tetap sah atau cukup diwakilkan dengan dam itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara cukup 3 dulu, nanti dilanjut setelah istirahat. Baik, saya akan menjawab dari Pak Ayi ya. Dari mana Pak? Pak Pabri. Menanyakan tentang bagaimana jika seseorang melaksanakan tawaf di tengah-tengah putaran tawaf itu batal kentut ya,
misal kentut atau pengen pipis, maka putaran yang dihitung adalah putaran yang sempurna. Kalau memang dia baru melaksanakan 4 putaran setengah, maka yang dihitung 4-nya, yang setengahnya dianggap tidak dihitung karena tidak sempurna. Ketika dia selesai qadhil hajat, buang hajatnya, wudhu lagi, melanjutkan dari putaran yang keempat menuju ke 5 sampai seterusnya ke 7. Kemudian yang kedua, apabila anak kecil ikut melaksanakan umroh, karena dia belum melaksanakan syarat, belum memenuhi kriteria syarat, maka umrohnya anak kecil itu belum masuk wajib. Jadi baru disebut sunnah saja. Jadi gugurnya umrohnya itu belum gugur. Nanti kalau sudah balik, dia wajib, ada kewajiban untuk melaksanakan umroh kalau istitoah. Ya. Kemudian Pak Zulkardi, pertanyaan mikot di Bandar Udara Jeddah. Memang kalau ulama MUI sudah memberikan fatwa, termasuk mikot di Jeddah itu bagian daripada mikot yang dikembangkan menurut ijtihad ulama dan diperbolehkan, Pak. Karena susahnya jamaah Indonesia ini untuk mikot dari Yulamlam secara hakiki, maka kemudian mikot di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah juga merupakan bagian daripada mikot di Yulamlam. Itu menurut fatwa daripada Majelis Ulama dan dikuatkan dengan ijtihadnya. Gitu, Pak. Tapi kalau kita mikot di Yulamlam melakukan suatu larangan berikram dan Pak, kita kan tidak boleh. Berarti kita masih sah, Pak, karena kita bisa mikot lagi di Jeddah, ya? Itu maksudnya. Jadi gini, kalau kita ikhtiyat, kita ini benar-benar pengen menjaga kaul yang pertama, bahwa Yulamlam harus mikot dari Yulamlam. Banyak jamaah yang ikhtiyati, yang memegang teguh untuk berhati-hati, dia akhirnya memakai mikot dari Bandara Jakarta atau dari Kertajati, sehingga ketika melewati atas daripada Yulamlam, dia baru mengucapkan niat ihram. Seperti itu kalau yang ikhtiyati. Tapi kalau yang jamaah mengikuti fatwa dari ijtihadnya ulama bahwa Jeddah itu merupakan bagian dari mikot, maka kemudian dia baru berniat mikot dan memakai kain ihram di situ, Pak. Ya. Jadi itu tinggal Bapak pengen pegang yang mana? Kaul dari kedua ulama. Yang pertama itu kaul yang qadim, yang menurut ulama zaman dahulu, dan yang kedua adalah menurut ulama ijtihad di abad modern ini. Ya, gimana, Pak? Oke. Yang selanjutnya Pak Nanang, ya. Tadi apa? Oh, tahallul. Tahallul itu memang wajib dan merupakan bagian rukun. Kalau ditinggalkan, dia masih terkena muharramatul ihram dan wajib membayar denda, Pak. Tetapi yang namanya tahallul itu kan bisa didadak. Jadi walaupun kita sudah meninggalkan, kemudian kita bayar dam, kemudian kita baru tahallul, maka umrohnya, rukunnya tetap terlaksana karena sudah dicukur atau dipotong. Tetapi kalau meninggalkan tadi niat, kemudian kita sudah pulang ke Indonesia, maka otomatis untuk balik niat ke sana lagi kan susah, meninggalkan rukun. Akhirnya rukun itu tidak terlaksana, maka ibadahnya menjadi batal. Tetapi kalau di dalam tahallul beda. Kalau dalam tahallul itu kita kapanpun bisa melaksanakan, tapi karena kita sudah meninggalkan dari awal, kemudian baru melaksanakannya tahallul, maka kita cukup membayar denda saja dan umrohnya tetap sah. Seperti itu. Untuk waktunya selama kita masih di sana selama kita belum mencukur, maka muharramat itu masih ada sama Bapak, walaupun pulang ke Indonesia udah puluhan tahun. Karena apa? Karena kita masih dituntut muharramatul ihram. Mungkin ada dari Kakanda untuk menambahkan dari apa yang disampaikan, ditanyakan oleh para jamaah, dipersilakan.
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, waktu azan sudah berkumandang. Yang pertama tentang masalah mikot. Jadi kalau mikotnya itu dari Yalamlam, maka muharramatil ihram sudah berlaku. Ya. Jadi kalau misalnya kita di penerbangan labbaik Allahumma umratan, mulai dari situ larangan ihram sudah berlaku. Apakah boleh kita nanti sampai di Jeddah ini untuk niat lagi? Itu namanya tajdidun niat, maka batal umrohnya. Jadi harus 3 kali, ya. Mana-mana yang 2 kali itu batal. Jadi yang pertama sah, keduanya membatalkan. Ini namanya tajdidun niat, memperbarui niat. Kalau sudah yakin dari Yalamlam, udah muharramatil ihram sudah jadi. Misalkan dari Yalamlam kita meninggalkan niat, kemudian niatnya di Jeddah, karena Jeddah ini adalah fatwa Majelis Ulama tahun 80, kemudian dikuatkan pada tahun 81 menjadi ditetapkan mikot kiasi namanya, Pak. Mikot itu ada mikot qat'i, ada mikot kiasi. Mikot qat'i itu ada 6. Nah, mikot kiasi banyak. Mahadzabihi, mana saja tempat yang lurus itu adalah mikot. Nanti Bapak dan Ibu sekalian di sana, karena jaraknya Yalamlam ke Jeddah itu 15 menit Pak, pesawat itu. Baik. Kemudian selanjutnya masalah tahallul. Tahallul itu rukun. Jadi kalau ada orang umroh belum tahallul pulang ke Indonesia, itu haram selamanya bergaul dengan suami, Pak. Ya, naudzubillah. Tapi begitu sadar sampai di Indonesia langsung tahallul, berarti waktu itulah sudah lepas muharramatil ihram. Jadi kalau begini prinsipnya, kalau rukun mohon diingat, karena selamanya rukun itu adalah tidak bisa hilang apabila belum dilaksanakan. Tetapi masalah wajib itu bisa diganti dengan dam, tapi aja dipindoni dam, bukan dam-daman. Udah paham semuanya ya? Kemudian yang satunya pertanyaan masalah tawaf, putus sa'i. Sa'i tawaf dengan sa'i itu sunnahnya mualah. Mualah itu berkelanjutan. Selesai tawaf langsung sa'i. Tadi sudah dijelaskan ya. Tawafnya batal. Kalau tawafnya batal, putaran berapa? Kelima, misalkan Bapak dan Ibu ini Hajar Aswad sampai di sini, ternyata snalpot bocor. Ya, bagaimana? Ya berarti sini berarti selesai. Udah kita tinggalkan, ambil air wudhu, mengulang lagi berapa hitungannya? 5. Ya teruskan saja. 6, 7 selesai. Begitu caranya. Sebab apa? Semuanya tidak menutup kemungkinan yang namanya ini nih pasti terjadi. Apalagi Bapak dan Ibu kalau wudhunya memakai Imam Syafi'i, waduh gampang batal ya Pak. Gampang batal. Maka Bapak dan Ibu nanti ada praktek wudhu Imam Abu Hanifah khusus untuk tawaf saja. Dari mulai wudhu, rangkaian tawafnya itu mengikuti Imam Abu Hanifah supaya jangan talfek nantinya. Ini solusi Pak. Kalau kita tetap wudhunya memakai Imam Syafi'i, angel tawafku, desekan. Barang anu ketentuannya ashabu Syafi'i nyenggol batal, sing disenggol beli batal. Maksa bayangkan aku senggol-senggolan. Angel mulanya. Jadi engkau dipelajari cara wudhunya langsung, wudhunya cara Imam Abu Hanifah. Baik. Pripun. Ayo betul. Ya ada lagi? Sudah ya? Habis zuhur aja ya. Habis zuhur. Soalnya kalau lagi ngerti ngelelet yang ngelimangan. Ambusi boyoknya bisa lara. Maning-maning degek. Oke, itu saja. Terima kasih.